Sahabat, setiap perubahan zaman melahirkan pertanyaan. Apa yang sedang terjadi dan kemana kita harus menuju? Setiap pertanyaan memerlukan gagasan, dan gagasan diberikan oleh seorang pemikir. Pemikir menyatakan gagasannya dalam tulisan. Karena itulah penggagas yang juga penulis itu tak pernah mati. Ia selalu hadir di setiap zaman. Zaman yang berubah hanyalah menampilkan peran penulis yang juga berubah. Ini pengantar yang kuat untuk kita masuk ke dalam webinar Hati Pena ke-26. Ini webinar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena ke-26. Kali ini topiknya adalah masa depan penulis dan kepenulisan di Indonesia. Yang berbicara 6 sahabat kita, 6-6-nya adalah koordinator Satu Pena daerah, 6 koordinator pulau, dan mereka membawahi koordinator di 34 provinsi. Pulau yang mereka koordinasi itu dari Aceh hingga Papua. Ada Deno Kristianti, FX Purnomo, Muhammad Tobroni, Hamri Monopo, Iwayan Suyatna, dan Anwar Putra Bayu. Peran saya di sini hanya memperkaya diskusi dengan menampilkan data-data terbaru mengenai aneka problem sekaligus juga peluang yang diberikan oleh revolusi industri keempat di zaman now, di zaman sekarang. Saya mulai dulu dengan sebuah ironi yang juga menjadi problem, bahwa kita sekarang ini sampai di zaman yang tak pernah sebesar ini. Begitu banyak informasi tersedia di internet, tak pernah terjadi dalam sejarah informasi membanjir seperti ini. Tapi akibatnya publik bisa mengakses informasi itu secara gratis, dan akibatnya lagi cenderung tak membeli buku. Karena informasi serupa dapat mereka temui secara gratis di internet, tentu mereka bertanya mengapa pula harus membeli buku, sehingga kita melihat revolusi informasi juga memberikan efek kepada dunia penulis, yaitu berkurangnya nilai ekonomi para penulis akibat tersedianya begitu banyak informasi secara gratis di internet. Ya, ini datanya bahwa memang penjualan buku terus menurun. Ini di Amerika Serikat bahkan buku turun 28,3% di tahun 2020. Menurunnya buku tak hanya terjadi di Amerika, tapi juga terjadi di berbagai belahan dunia lainnya. Tak hanya pembeli buku yang menurun, tapi juga pembaca buku juga menurun. Ini salah satu riset yang dikerjakan oleh National Endowment for the Arts di Amerika Serikat. Satu indikator yang juga ditanya di sini adalah soal pembaca sastra. Survei dilakukan kepada penduduk setempat, bapak dan ibu sekalian, saudara-saudari. Apakah tahun ini bapak dan ibu minimal membaca satu saja buku sastra? Apakah itu buku puisi, cerpen, novel, atau drama? Dan mereka menjawab, ya tahun ini kami membaca, atau ya tahun ini kami tidak membaca. Di tahun 82,
Yang masih membaca sastra di Amerika Serikat itu masih 57%. Masih mayoritas, tapi tahun 2015 yang membaca sastra di Amerika Serikat menurun hanya 43%. Jika kita lihat data grafik yang asli, terlihat sekali itu tahun per tahun dari tahun 82 sampai 2015, sistematik turunnya itu terus menerus secara konsisten, sehingga sekarang pembaca sastra tinggal 43%. LSI juga, LSI di NJA tahun 2021 tempo hari bulan November juga menyelenggarakan survei yang sama kepada pembaca Indonesia, kepada populasi Indonesia. Sama pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, apakah tahun kemarin Bapak dan Ibu sempat membaca minimal 1 buku saja? Jika ini buku umum yang menyatakan mereka membaca 1 buku saja, itu 24%. Tapi jika didetailkan lagi, itu buku sastra, apakah itu puisi, apakah itu novel, cerpen, drama, yang menyatakan iya, tahun lalu kami atau saya minimal membaca 1 buku saja, hanya tinggal 12%. Ini bukan main datanya, bahwa tidak hanya pembeli buku yang menurun, tapi pembaca buku pun juga menurun. Nah, ini problem ketiga. Di samping pembaca dan pembeli buku menurun, pembajakan buku juga menaik. Ini data dari IKP, bahkan di tahun 2019, 11 penerbit itu rugi 116 miliar rupiah. Itulah yang dihadapi dunia penulis sekarang. Bukunya jarang sekali dibeli, tapi ketika tiba-tiba ingin jadi bestseller, di era sekarang ini mudah sekali buku itu dibajak dan dijual di internet, bahkan dengan harga yang separuh dari harga yang asli. Di pembajakan juga menjadi satu problem yang dihadapi oleh penulis masa kini. Hal lain juga yang menjadi problem adalah terjadinya tren berpindahnya perilaku pencari informasi, perilaku pencari hiburan dari teks ke audiovisual, dari buku ke video atau film. Ini pula yang menyumbang terhadap menurunnya orang membaca buku, karena orang mencari informasi pada video atau pada film-film. Jika ada pilihan informasi yang sama tersaji di satu buku dan informasi yang sama tersaji dalam bentuk video atau visual, maka publik cenderung memilih informasi dalam bentuk audio visual. Ini adalah problem, tapi juga ini sekaligus peluang, karena berarti para pencari informasi tidak menurun, para pencari renungan tidak menurun, para pencari hiburan tidak menurun, tapi hanya berubah bentuk saja dari teks kepada audiovisual, dari buku kepada video atau film. Nah, ini datanya, contohnya bahwa memang mereka yang suka menonton video dan film bertambah. Salah satunya ditunjukkan indikator pelanggan Netflix. Netflix ini adalah pemberi layanan streaming film. Betapa ketika pembaca buku menurun, pembeli buku menurun, ini yang berlangganan Netflix naik secara drastis. Tahun 2007 hanya 7,5 juta pelanggan Netflix, tapi 2016 ia menaik 93 juta pelanggan. Dalam waktu hanya 6 tahun, 9 tahun ya, Netflix itu menaik 8 kali lipat, 7-8 kali lipat pelanggannya itu. Jadi kita lihat di sini ada tren yang sebaliknya yang memberikan peluang bahwa memang film, memang informasi dalam bentuk video itu lebih dicari. Dan sekarang kita lihat tidak hanya Netflix, tapi juga para kompetitornya pun muncul dan digemari. Di samping ada Netflix,
sesama streaming film muncul lagi sekarang ini Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV, sehingga HBO Max. Ini pun membuka peluang bahwa ternyata ada satu profesi penulis yang sangat terbuka sekali peluangnya, terutama mereka yang menulis skenario. Dari buku biasa berubah menjadi skenario untuk video atau untuk film. Dan ini juga satu riset yang menunjukkan bahwa di era sekarang ini, karena penulis umumnya, jadi ini kategori umum bahwa penulis umumnya sekarang ini sulit untuk hidup hanya dari menulis saja. Ini ada riset yang menyatakan umumnya penulis juga melakukan pekerjaan tambahan lainnya. Mereka menjadi reporter, menjadi kolumnis, atau juga menjadi social media manager, menjadi communication specialist, atau advertising manager. Pekerjaan tambahan penulis akibat situasi di mana hanya dari menulis saja tak lagi cukup. Juga ada di sini pekerjaan sebagai copywriter, juga menjadi seorang dosen dan profesor. Ini situasi penulis pada umumnya. Namun jangan lupa juga, justru di era ini yang belum pernah terjadi sebelumnya, banyak pula lahir para penulis yang triliuner. Ketika seorang penulis itu berhasil, ia menjadi triliuner. Jadi tidak hanya revolusi industri memberikan problem kepada penulis, tapi juga peluang yang besar kepada penulis yang berhasil, terutama yang terkoneksi kepada industri, kepada bioskop, kepada TV, juga kepada layanan streaming seperti Netflix dan lainnya. Bahkan mereka menjadi triliuner. Ya. Nah, ini nama-nama yang kita kenal ya. Ada J.K. Rowling di sini, Stephen King, ada juga John Grisham yang film-filmnya juga sudah datang ke Indonesia. Bahkan di sini J.K. Rowling, salah satu penulis yang laris. Harry Potter bukunya menjadi film berkali-kali. Itu juga kekayaannya sekitar 14 triliun rupiah. Jadi pun kita tidak patah hati melihat situasi penulis, karena ada juga contoh penulis yang berhasil. Dan inilah puncaknya, bahwa penulis yang berhasil tidak hanya ia kokoh secara ekonomi, tapi pilihan lain seperti yang saya katakan di awal tadi. Pada puncaknya seorang penulis adalah pemberi narasi dan arah zamannya. Setiap zaman memerlukan arah. Setiap zaman melahirkan pertanyaan baru karena situasi berubah. Dan datanglah itu seorang pemikir. Dan seorang pemikir pada dasarnya juga adalah seorang penulis. Bung Karno juga seorang penulis. Mahatma Gandhi juga seorang penulis. Dan juga para pemikir agama yang terus menyampaikan mulai dari agama Buddha, Kristen, Islam. Mereka juga adalah seorang penulis. Jadi sahabat, terbuka luas sekali peran sebagai penulis. Benar adanya bahwa era industri informasi memberikan banyak sekali hambatan dan problema karena berkurangnya nilai ekonomi dari tulisan. Tapi benar pula kiranya di zaman yang sama peluang itu terbuka bagi seorang penulis untuk secara maksimal ia memberikan narasi bagi zamannya. Salam.